Update terbaru Bansos tahun 2024, PKH, BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update-update terbaru pencairan bansos terkini. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Rame pengambilan bansos, yaitu di titik komunitas dan kantor pos hari ini. Akhirnya sah. Mulai besok 5 kelompok penerima PKH dan BPNT ini tidak bisa cair bansos Mei tahun 2024. Update terbaru PKH, BPNT, BLT mitigasi risiko pangan, bantuan beras, PIP, bansos lansia. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Akhirnya sah. Mulai besok 5 kelompok penerima PKH dan BPNT ini tidak bisa cair bansos Mei tahun 2024. Update terbaru PKH, BPNT, BLT mitigasi risiko pangan, bantuan beras, PIP, bansos lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Kementerian Sosial atau Kemensos akan segera menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH tahap ketiga dan bantuan pangan non-tunai BPNT tahap keempat untuk alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2024. Pencairan bantuan ini dijadwalkan dimulai antara bulan Mei hingga Juni tahun 2024. Proses pencairan bantuan PKH dan BPNT dilakukan melalui dua skema. Pertama, untuk KPM yang menerima bantuan melalui Bank Himbara, pencairan dilakukan setiap 2 bulan sekali. Kedua, bagi KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia, pencairan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Bulan Mei ini menjadi periode pencairan untuk PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat. Namun, ada informasi penting bagi KPM, PKH, dan BPNT bahwa beberapa kelompok mungkin tidak akan menerima bantuan pada tahap ini. KPM yang mengalami pemutakhiran data dan tidak lagi memiliki komponen yang memiliki syarat atau misalnya anak yang sudah lulus sekolah. Mereka yang mengundurkan diri karena sudah mampu secara ekonomi, serta KPM dengan data anomali atau yang belum sinkron dengan data Dukcapil. Kemungkinan besar tidak akan menerima pencairan. Kelompok KPM yang tidak bisa cair bantuannya adalah: yang pertama adalah KPM yang tidak lagi memiliki komponen dalam keluarga yang memenuhi syarat. Yang kedua, KPM yang sudah mengundurkan diri atau melakukan graduasi sejahtera. Yang ketiga, KPM dengan data anomali atau data tidak valid. Yang keempat, KPM yang datanya belum padan dengan data Dukcapil. Yang kelima, KPM yang tidak lolos verifikasi kelayakan penerima bantuan. Bagi KPM yang telah lancar menerima bantuan pada tahap sebelumnya,
Semoga pencairan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat ini juga berjalan lancar tanpa kendala. Tetaplah memantau informasi terbaru dari Kemensos dan pastikan data Anda selalu diperbarui dan valid. Untuk informasi lebih lanjut dengan memastikan Anda tetap menerima bantuan, terus ikuti perkembangan berita dan panduan dari Kemensos. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita melanjutkan video selanjutnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, dan komen, dan di-share apabila dianggap video ini bermanfaat. Baik sahabat sosial semua, langsung saja kita simak video selengkapnya. Untuk status PKH bulan Mei dan Juni tahun 2024, statusnya sudah SPM, kemudian akan diupdate lagi setelahnya nanti ke SP2D, kemudian setelah SP2D terbit, lalu yaitu SI atau Standing Instruction, atau bisa saja setelah SPM langsung ke SI, bisa saja terjadi. Dan untuk setelah SI dan waktu itu, saat itu juga rekening KPM telah terisi saldo pencairan PKH atau beberapa hari ke depan. Buat para sahabat sosial semua, ingat ya, untuk status yang berubah saat itu juga kalau sudah SI, status yang dilingkari merah berubah SI, dan status yang di bawah sendiri ini berubah SI, maka pencairan saat itu juga dan beberapa hari ke depan mungkin akan segera dicairkan. Amin amin ya robbal alamin. Itulah status PKH untuk saat ini. Sudah SPM, bisa saja berubah dengan SP2D, dan atau tidak terupdate SP2D, langsung saja statusnya SI, dan SI bisa langsung dicairkan. Jadi tidak menunggu lama lagi, sebentar lagi akan dicairkan. Dan untuk status BPNT bulan Mei tahun 2024 saat ini masih cek rekening, mudah-mudahan akan terupdate lagi, yaitu mudah-mudahan cepat SPM, SP2D, dan SI, dan bantuan akan dicairkan. Kalau tidak statusnya SPM, mungkin langsung ke SI, dan setelah itu bantuannya akan dicairkan. Dan duluan mana untuk PKH bulan Mei Juni tahun 2024 dan BPNT bulan Mei tahun 2024. Dan para sahabat sosial semua, mari kita berdoa semoga saja BPNT untuk bulan Mei tahun 2024 segera dicairkan, dan PKH untuk bulan Mei Juni tahun 2024 juga segera dicairkan. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian informasi selanjutnya yaitu tentang BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 tahun 2024. BLT mitigasi resiko pangan akan diberikan juga dalam wujud uang tunai sebesar Rp600.000, yaitu BLT mitigasi resiko pangan pengganti BLT El Nino, BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 yang akan direncanakan cair pada bulan Mei tahun 2024. Pemerintah menargetkan BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 cair pada April, Mei, Juni tahun 2024 melalui kantor pos. BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 menyasar sebanyak 18,8 juta KPM se-Indonesia. Kategori masyarakat yang akan menerima BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 ini adalah penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 menjadi bantuan sosial atau bansos yang paling ditunggu masyarakat. Sebab nominal bansos yang diterima dalam BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 cukup besar, yaitu sebesar Rp600.000 dalam sekali pencairan. Sementara itu jumlah penerima BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM seluruh Indonesia. Lalu, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 kapan cairnya? Jadwal pencairan BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 pernah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp4.600.000 tahun 2024 ditargetkan cair pada semester pertama tahun 2024, tepatnya sekira bulan April hingga Juni tahun 2024. Mengingat April sudah berakhir dan belum ada tanda-tanda pencairan, maka ada kemungkinan BLT mitigasi risiko pangan di tahun 2024 ini cair pada bulan Mei tahun 2024. Jika Mei tahun 2024 masih belum tak kunjung cair, maka akan mundur hingga bulan Juni tahun 2024. Di tahun 2024 terdapat BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang ditargetkan terrealisasi di semester pertama tahun 2024, kata Airlangga di Mahkamah Konstitusi MK Jumat tanggal 5 bulan 4 tahun 2024. Terbaru, Airlangga meminta agar masyarakat menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait pencairan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 tahun 2024. Ia juga mengatakan tidak ada kendala terkait penyaluran BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Dia menilai anggaran untuk bantuan tersebut sudah ada. Meski demikian, Airlangga juga belum memastikan kapan bantuan tersebut akan cair. Enggak ada kendala, anggaran pasti ada, tunggu saja, kata dia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Ia pun menyebutkan pemerintah memiliki anggaran cukup untuk melaksanakan program yang membutuhkan biaya sebesar 11,25 triliun itu. Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan pemerintah tengah meninjau postur dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Padahal BLT mitigasi risiko pangan diberikan kepada masyarakat sebagai pengganti BLT El Nino sebesar Rp600.000. BLT mitigasi risiko pangan kita masih lihat seluruh postur APBN tambahnya. Sebagai informasi, nasib BLT mitigasi risiko pangan menjadi tidak jelas setelah diumumkan oleh pemerintah pada Januari lalu. Di awal peluncuran, Airlangga mengatakan BLT MRP cair pada Februari tahun 2024, kemudian direvisi lagi menjadi Maret tahun 2024 dan sebelum Lebaran tahun 2024. Namun hingga Lebaran tahun 2024 sudah berlalu, nyatanya BLT mitigasi sebesar Rp600.000 tak kunjung cair sampai sekarang. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya sendiri di antara masyarakat, terutama yang berpotensi jadi penerima. Namun mengenai update BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000,
Dari pantauan 6NG untuk periode sendiri belum ada perubahan. Hal itu tersebut menunjukkan bahwa belum ada informasi lanjutan mengenai penurunan SK maupun SP2D-nya. Oleh karena itu, para KPM harus tetap bersabar untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai bantuan tersebut. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.